Oke, langsung saja ya. Yang pertama ya, langkah yang pertama untuk merakit komputer itu disiapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama ada pasta prosesor yang fungsinya untuk sebagai pendingin. Yang kedua ada obeng untuk masang peralatannya, aksesoris atau komponennya yang lainnya. Yang ketiga ada cutter, fungsinya itu untuk memotong atau membuka atau untuk unboxing ya. Terus yang terakhir itu ada kuas, ya fungsinya untuk membersihkan bila ada yang kotor. Dan selanjutnya saya akan mengenalkan baut-bautnya ya. Yang pertama ini ada untuk mengunci casing ya. Jadi ini digunakan untuk mengunci casing. Kemudian baut yang kedua ini biasanya dipasang untuk VGA, bisa untuk hard disk juga bisa. Kemudian yang ini adalah yang ketiga ini adalah untuk motherboard ya. Jadi kalian kalau memasang motherboard nanti kuncinya pakai ini. Kemudian yang keempat ini adalah apa ya namanya? Yang keempat ini apa ya namanya? Kuning-kuning. Yang keempat ini namanya apa ya? Sekrup ya mungkin. Yang keempat ini saya nggak tahu namanya. Mungkin sekrup ya. Dia itu fungsinya sebagai penahan atau apa ya? Sebagai penahan bautnya tadi. Gitu, sebagai penahan bautnya tadi. Kemudian yang terakhir ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ini fungsinya juga bisa buat VGA atau buat hard disk. Gitu. Kemudian yang ini bisa untuk SSD ya, untuk masang SSD. Jadi semuanya berbeda ya. Bahan-bahan utama untuk merakit komputer yaitu yang pertama ada prosesor ya. Kemudian ada motherboard. Kemudian yang ketiga ada RAM. Kemudian yang keempat juga ada VGA. Kemudian yang kelima pasti ada hard disk atau media penyimpanan. Lalu yang keenam itu adalah PSU ya. Usahakan kalau merakit komputer itu menggunakan PSU yang bagus, yang udah ada logonya 80+. Kemudian yang terakhir yaitu casing ya. Nah, itu tadi bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Oke, langsung rakit aja ya. Pertama, siapkan motherboard, kemudian prosesor kita pasang ya. Nah, ini adalah prosesor. Ketika memasang prosesor itu kalian harus memperhatikan tanda emas, segitiga emas itu yang ada di pojok prosesor ya. Seperti gambar contohnya itu. Nah, itu kalian cari gambar segitiga juga pada mumbu. Nah, itu biar arahnya sama. Jadi biar pas gitu. Gak boleh salah soalnya kalau masang ini bisa fatal. Kalau pinnya patah itu bisa-bisa motherboardnya rusak. Setelah itu kalian bisa kunci ya prosesornya. Kemudian ambil RAM, langsung buka kunciannya di soket di slot RAM-nya ya. Buka kunciannya terus langsung aja masukkan ke soketnya atau dipasang ya. Seperti contoh, harus diperhatikan juga itu ya. Kalau udah terpasang dua-duanya, kalian cek lagi. Siapa tahu masih belum terpasang dengan benar, oke? Oke, selanjutnya pemberian pasta prosesor ya. Ini bisa kalian dapatkan di toko-toko komputer. Harganya itu bervariasi dari 25.000 bisa sampai 200 ribuan. Semakin mahal pastinya semakin bagus. Fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Kemudian
kita pasang fan-nya ya. Ini adalah fan prosesor atau heatsink. Kita masukkan, itu kan ada polanya semuanya ya. Ada bolongannya, tinggal dikunci jelek gitu. Kalau udah langsung dikunci ya, putar ke kanan, ada petunjuknya kok itu. Tinggal putar ke kanan atau putar ke kiri ya, jadi ada petunjuknya. Kalau udah semuanya, kalian cek lagi apakah udah bener-bener ngunci ya. Kalau belum, dikunci. Sampai benar-benar kuat ya. Nah, saya angkat. Oke, proses selanjutnya itu masang kabel fan-nya ya, biar fan-nya berputar gitu. Kalau nggak dipasang nanti nggak berputar, panas nanti, bisa overheat. Oke, sebelum lanjut ke proses pengerakitan ya, saya akan menjelaskan dulu sebentar tentang bagian dari PSU ya. Pertama itu ada 24 pin power ya, nanti itu disambungkan ke mobo yang mempunyai 24 pin power juga. Kemudian yang kedua di sini ada ini 8 pin power, tapi ini bisa dibagi dua menjadi 4 pin power. Nanti itu dicolokkan juga ke mobo yang sama dengan 4 pin power juga. Kalau mobonya butuh 8 pin power, maka dicolokkan 8 pin power gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah 6 pin power ya, atau bisa 8, bisa 12 juga, tergantung PSU-nya. Kebetulan ini 6 pin power itu untuk VGA yang membutuhkannya gitu ya. Kemudian bagian yang terakhir yaitu ada SATA dan molek ya. Itu dicolokkan ke fan casing dan untuk hard disk atau SSD. Oke, lanjut ke proses pengerakitan lagi. Kita pasang PSU-nya dulu ya. Jangan lupa posisi kipas itu selalu berada di bawah ya. Kemudian kita pasang dengan menggunakan baut yang tadi ya. Kita pasang semuanya. Jangan lupa kalau masang itu nyilang ya. Nyilang, jadi bawah, atas pinggir kanan, terus atas pinggir kiri atau bawah, terus pokoknya harus nyilang gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak gampang tidak gampang aus dan juga lebih merata. Kalau udah selesai, kita pasang hard disk ya. Kita pasang dulu yang gampang atau mudah untuk dipasang, kayak hard disk, SSD, dan fan casing juga. Oke, gampang kan untuk masang hard disk. Kemudian kita pasang fan-nya ya. Kalau kalian punya 3 ya dipasang 3. Kalau kalian punya 4 ya dipasang 4. Semampunya kalian ya. Kebetulan di sini menggunakan 3 kipas. Cukup mudah kan masang fan ini ya. Cuman tinggal pasang bautnya aja, terus dikencangin dengan obeng. Kemudian kalau udah selesai itu bisa misalkan ada tutupnya gini, bisa kalian tutup dulu ya. Yang penting pemasangannya mengikuti yang ada di casing gitu. Intinya kayak gitu. Kalau udah selesai,
Selanjutnya kita pasang SSD ya. Ini cukup mudah juga, gampang. SSD itu bisa diletakkan di sini atau juga bisa diletakkan di bawah atau di tempat hard disk ya. Pokoknya yang ada bolongannya. Jadi intinya kalau ngerakit komputer komponennya itu dipaskan semualah yang ada di casing itu, bolongannya itu disamakan. Ya kayak bongkar pasang kayak gitu. Gampang kok. Nah, ini adalah backplate ya. Itu dipasang di belakang. Fungsinya itu sebagai biar debu tidak mudah masuk, jadi apa ya, tertutup gitu loh. Kemudian sehabis memasang backplate, kita langsung ambil yang tadi komponen prosesor dan motherboard tadi dan RAM-nya. Itu kita masukkan ya, tata ke bawah terus dicocokkan ke backplate-nya, kan itu tadi udah ada bolongannya tuh. Kalau udah, kalian ambil baut yang seperti ini, kemudian pasang aja semuanya di semua bolongannya. Oke. Nah, jadi fungsi yang kuning-kuning itu ada di casingnya itu, sebenarnya tinggal kalian pasang. Jadi dia itu pasangan gitu loh. Baut aja pasangan, masa kalian jomblo? Kalau udah selesai, kita angkat ya casingnya, sambil kita rapikan kabel-kabelnya itu ditaruh di belakang semua. Jadi kabel yang ada di depan itu kita masukkan ke belakang biar rapi gitu ya kan. Nah kayak gitu. Kalau udah dimasukkan, kembalikan lagi ke depan ya, salah satu-satu aja kembalikannya biar nggak bingung. Nah ini yang 24 pin tadi langsung kita colokan. Nah gampang kan, tinggal gitu sampai scan ya. Kemudian ini yang 4 power tadi ya, power 4 pin tadi kita masukkan, gampang. Nah kalau udah, kemudian nah ini yang paling ribet ya sebenarnya. Gampang, ribet, mudah dilupakan. Pokoknya ini ribet lah. Menurut saya ini ribet, gampang lupa juga. Kalau ini salah masang, PC-nya nggak hidup. Yang pertama ini ada HD audio ya. Jadi kalian cocokkan ya. Dimana pilih HD audio terus masukkan. Kalian juga bisa ambil panduannya, itu ada di buku panduan kalian ya, di mobonya kalian. Atau kalau kalian misalkan beli mobo second, kalian bisa dapatkan buku panduannya itu di website resminya ya. Misalkan di ASRock, kalian cari aja di websitenya ASRock kayak gitu. Semua tipe mobo sih hampir semuanya sama sih kalau masang kayak gini. Jadi ya semuanya sama lah, mau baru mau second semuanya kayak gitu. Kemudian yang kedua kita copkan ini power LED plus sama minusnya ya. Jadi kalian juga perhatikan minus plusnya ya. Udah tinggal dimasukkan aja. Udah ada keterangannya semuanya di buku panduan. Kemudian untuk selanjutnya ya kita ambil yang HDD LED ya. HDD LED plus minusnya juga dilihat ya. Kemudian tancapkan di bawah yang power LED tadi ya. Udah, kalau udah, selanjutnya yaitu power switch atau power SW ya. Masukkan di pojok kanan itu ya. Nah kayak gitu, gampang sebenarnya. Cuman agak gampang lupa. Kalau saya gampang lupa. Biasanya di bawahnya itu reset switch gitu. Jadi berdampingan ya, langsung di bawahnya aja. Ini juga ada plus minusnya juga. Cuman gitu sih, gampang kan? Tapi rumit. Selanjutnya ini ada speaker ya. Itu fungsinya kalau ada gangguan atau apa dia berbunyi ya. Ini ada di beberapa casing aja fitur kayak gini ya.
kadang juga casingnya nggak dapet, ada yang dapet kayak gitu. Tinggal colokin aja di speaker, di sana ada tulisannya. Oke, kita selanjutnya pasang kabel SATA ya, kabel SATA untuk SSD atau HDD ya. Nah, ini adalah kabel SATA juga. Kalau kalian membeli motherboard yang baru, maka itu kabel SATA-nya udah include di dalam ya. Tapi kalau kalian beli second itu udah nggak ada. Jadi biasanya kalian harus beli di toko komputer ya. Harganya murah sih, sekitar 5-10 ribu. Semakin mahal ya semakin bagus kayak gitu. Kalau bisa pilih yang ada jepitannya, biasanya harganya 10-15 ribu. Kalau udah dipasang seperti tadi, kabelnya itu dimasukkan ke dalam ya, biar rapi. Dari luar itu terlihat bersih gitu ya. Nah, kayak gini tampilan luarnya ya. Kalau udah, kita masukin lagi ke dalam ya. Berlaku sama untuk harddisk ya, kayak gitu juga. Yang di belakang itu dipasangin juga. Kalau harddisk kan ada di belakang colokannya. Ini untuk harddisk. Selanjutnya kita rapikan ya, kabelnya itu dirapikan serapi mungkin lah, seenaknya kalian ya, serapi mungkin, biar nanti kalau kalian juga mau bersih-bersih itu gampang diikat. Bisa juga pakai kabel tas. Ini adalah kabel molek ya, ini buat fan-nya tadi, untuk nyambungin fan-nya tadi itu disambungin ke PSU. Nah, kembali ke kabel SATA ya. Ini kalian masuk ke colokin aja ke mobo kalian. Ini SATA 1, kemudian ini SATA 2. Dimanapun coloknya nggak masalah, tetap nanti bisa diatur SSD-nya sebagai data C. Kemudian yang terakhir tinggal kita pasang VGA card-nya ya. Nah, kita pasang VGA card-nya sampai berbunyi klek gitu. Kemudian setelah dipasang, kita bisa menguncinya dengan baut ya, dikencangkan dengan baut menggunakan obeng blimbing atau obeng plus ya. Kalau udah selesai seperti ini ya, kalian bisa merapikan kabelnya